Hello guys, welcome back again in my video. Welcome in my channel. So sekarang aku mau ngebawain tentang video tentang yang lagi viral, cukup sangat viral itu, dan ini video yang sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan tentunya bagi seluruh orang yang ada di dunia ini gitu. Dan saya harap sih bisa segera ya. Oke, lanjut ke inti masalah video ini. Oh ya, sebelum kita lanjutin video kita, jangan lupa klik like-nya, klik share-nya, dan klik komennya kalau kalian mau video apa dari aku. Oke? Dan kita lanjut ke topik. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Nah, sekarang saya rasa masih banyak orang yang masih belum tahu apa itu corona dan betapa mereka kurang memahami tentang penyakit ini gitu. Dan saya sering ngerasa sedih sih, apalagi kalau sering ngeliat berita. Kan ada berita yang orang mati nggak boleh dikuburin di suatu tempat, dan ya itu menurut saya itu kayak di luar logika gitu. Orang mati itu nggak bakalan ngebawa penyakit gitu. Misalnya kayak penyuluhan gitu, kayaknya mereka harus dikasih penyuluhan gitu deh. Dan sebenarnya sih kalau udah orang yang fix corona terus mati, itu kan pasti udah di karantina di rumah sakit kan. Jadi ya menurut saya kalau kalian takut itu ya nggak boleh keluar rumah, atau
beli masker yang berlebihan, atau ya pokoknya sekarang tuh di masyarakat kita itu kayak masih banyak yang salah mengartikan tentang penyakit ini gitu. Dan banyak juga yang mungkin menurut saya itu orang-orang tuh kayak mungkin terlalu takut, tapi mereka juga salah memahami bagaimana cara pencegahannya itu gitu. Dan sekarang kan uh, Indonesia tuh udah di beberapa kota di Indonesia tuh kan udah membatasi lockdown oleh pemerintahnya gitu kan. Jadi menurut saya itu tuh sangat bagus, karena selama 14 hari itu kita di karantina di rumah ini fungsinya untuk bukan kayak diliburin atau kayak gimana gitu. Fungsi selama 14 hari di karantina ini, jika ada yang orang yang kayak teridentifikasi kena virus corona ini, bisa langsung ketahuan dan tidak menyebar ke orang lain gitu. Fungsinya itu yang pertama untuk lockdown untuk karantina di rumah itu. Dan yang kedua, kita di rumah bukan berarti kita libur. Kita di rumah itu kita menjaga kesehatan kita dan kesehatan orang lain gitu. Dan misalnya kalau ada orang yang sakit di salah satu keluarga kita, itu dia tuh harus bukan di karantina sendiri gitu. Jadi orang itu harus beda, bisa kamar, dan tetap jaga jarak 1 meter gitu. Nah sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang-orang di sekeliling kita. Yang pertama, ini yang paling terpenting, pikiran. Jadi kayak kita tuh nggak boleh stres, terus nggak boleh banyak pikiran, dan kita harus tetap happiness gitu. Kita tetap harus mencari kebahagiaan dan relax gitu. Terus pokoknya yang pertama itu dari mindset kita sendiri. Kalau mindset kita baik, pasti kita akan selalu menjadi yang baik gitu. Dan yang kedua, ini masih banyak orang yang masker aja sampai di mana-mana saya cari masker itu sampai habis gitu kan. Ya saya nyari masker bukan untuk jaga-jaga gitu. Ya yang pertama itu, orang pasti yang pas tahu udah kena corona langsung kayak nyari-nyari gitu kan, langsung habisin semua. Nah menurut saya, kalau bagi kita yang sehat, ini tuh stop penggunaan masker kalau tidak terlalu penting gitu. Karena imun orang sehat itu beda sama orang sakit dan orang yang bekerja di rumah sakit gitu. Coba saya pernah dengar berita juga, katanya sampai gak ada APD gitu loh, gara-gara semua orang tuh pada beli APD dan untuk keegoisan mereka sendiri, sehingga para orang yang di rumah sakit itu pada pakai jas hujan. Jadi ya menurut saya itu sudah nggak masuk logika sih ya guys. Soalnya APD itu dikhususkan untuk orang yang bekerja di rumah sakit, entah itu perawat, dokter, atau segala macam yang berada di rumah sakit. Bahkan sekarang dokter aja kan sampai kena virus corona itu kan guys gitu. Jadi menurut saya, jika kalian menyayangi diri kalian sendiri, stop penggunaan APD yang terlalu banyak. Stop juga pembelian masker untuk yang jumlah banyak gitu guys. Terus yang ketiga, selalu cuci tangan setiap 6 jam sekali. Itu fungsi cuci tangan adalah untuk menghilangkan kuman-kuman dan bakteri-bakteri yang ada di tangan kita. Jadi kita tuh terbebas dari kuman. Dan yang keempat, setiap kita habis pergi dari luar, usahakan itu untuk cuci tangan, mandi, dan langsung ganti baju. Usahakan juga baju itu tuh langsung dicuci. Kenapa kita habis pulang dari suatu tempat dan baju itu harus dicuci? Itu pertanyaannya adalah untuk menghindari
bakteri dan kuman yang menempel di luar sana. Kalian kan karena bakteri dan kuman itu nggak bakalan kelihatan oleh mata telanjang kita sendiri gitu guys. Jadi kita harus antisipasi diri kita sendiri agar kuman yang ada di luar itu tidak masuk terbawa sama kita gitu. Dan nomor 5 itu pastikan kalian selalu memakan makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Dan yang keenam, pastikan kalian selalu sehat. Dan yang ketujuh, olahraga. Itu yang paling terpenting untuk kita gitu guys. Dan mungkin segini aja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau ada salah-salah bisa tegur saya di kolom komentar di bawah ini. And bye bye.